wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Jadi medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa kalau ada kawat seperti ini kemudian diberi arus ke atas, maka di sekitar kawat ini akan muncul pusaran medan magnet ya di sini nih, dengan bentuk pusarannya mengikuti kaidah tangan kanan begini. Nah, ini adalah kuat arus, kemudian kuat medan magnetnya ini dilambangkan dengan B. Nah, berapa besar kuat medan magnet yaitu diperoleh dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 I per 2 pi A gitu. Jadi B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Kita lihat satu persatu. Jadi B ini sendiri adalah kuat medan magnetnya. Kuat medan magnet. Kuat medan magnet di sini satuannya adalah Tesla. Kemudian mu 0 ini adalah permeabilitas vakum atau kemampuan medium untuk menghantarkan medan magnet. Permeabilitas dalam hal ini dia adalah vakum. Ini nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I ini adalah kuat arus. I adalah kuat arus. Satuannya adalah ampere. Kemudian pi di sini ini adalah 3,14 atau 22 per 7, dan A di sini itu adalah ini jarak antara kawat dengan titik yang diukur. Jadi misalkan dari sini, berarti A-nya bisa saja ini, bisa saja dari kawat ini ke titik sini. Atau ada juga yang menyebutkan dia sebagai jari-jari dari seluruh titik yang ada di sekitar kawat. Nah, A ini adalah jarak kawat ke titik medan magnet. Nah, ini satuannya adalah meter. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kuat medan di sini adalah pertama mu 0 atau permeabilitas vakum. Ini adalah kemampuan medium, dalam hal ini vakum, untuk merembeskan atau merambatkan kuat medan magnet yang ada di sekitar kawat ini. Nah, dalam hal ini mu di sini diambil adalah mu 0 atau permeabilitas yang dimiliki oleh medium vakum, atau permeabilitas dalam kondisi di sini ini vakum, tidak ada material lain. Itu nilainya untuk vakum adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian I ini adalah kuat arus, ini kuat arus yang dialirkan pada kawat sehingga dia nanti menimbulkan medan di sekitar kawat tadi. 2 dibagi 2 kali pi ini adalah 3,14. A ini adalah titik atau jarak yang diukur, jarak antara kawat dengan titik yang diukur, titik di mana medan magnetnya diukur. Nih, ada juga yang menyebutkan ini sebagai jari-jari medan di sekitarnya, itu juga boleh. Tapi intinya dia adalah jarak antara kawat dengan titik di mana kuat medan magnetnya diukur. Nah, maka dari sini kita bisa lihat bahwa B ini sebanding atau berbanding lurus dengan mu 0 dan I. Artinya semakin besar nilai I-nya, maka kuat medannya akan semakin besar. Kalau nilai mu 0-nya kan tetap. Jadi di sini nampak bahwa semakin besar kuat arus, maka kuat medan listrik magnetnya akan semakin besar. Yang kedua, di sini kita juga bisa lihat bahwa B ini berbanding terbalik dengan
jarak yang diukur. Sehingga semakin jauh titik yang kita ukur medan magnetnya, maka otomatis kuat medan di titik itu juga akan semakin lemah. Itulah kenapa di sini disebutkan bahwa B ini berbanding terbalik dengan A. Jadi kuat medannya berbanding terbalik dengan jarak di mana kuat medannya diukur. Dan ini logis ya. Semakin jauh jaraknya, kuat medannya akan semakin lemah. Semakin dekat jaraknya, kuat medannya akan semakin kuat. Begitu. Nah, kita lihat contoh soalnya. Jadi ini saya hapus. Oh ya, satu lagi, arahnya bagaimana? Arahnya tetap kita mengikuti kaidah tangan kanan seperti yang dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau arusnya ke atas berarti muter begini. Jadi kalau yang diukur di sini ya berarti arahnya ke sana ya, menjauh. Berarti di sini nanti akan menjauh. Kalau di sini berarti dia mendekat. Kalau di sini di sebelah sini kawat berarti dia akan ke kanan. Kalau dibalik kawat sana berarti dia akan ke kiri. Nah, ini silakan bisa disimak lagi di video sebelumnya. Karena biasanya memang dalam kasus atau soal seperti ini dia ditanyakannya besar, dan selain besar kuat medannya berapa, ada kalanya juga ditanyakan arah medan magnetnya kemana. Nah, kita coba bahas contoh soal. Ada di e-book. Bagi yang ada e-booknya itu di halaman 285 ya. Kita lihat di sini. Ini saya hapus. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 10 mA di ruang hampa. Jadi contoh ya. Jadi di sini sebuah kawat lurus yang panjang, tidak terhingga panjangnya, itu dialiri arus sebesar 10 mA. Jadi saya buat saja langsung diketahuinya. I-nya itu 10 mA. 10 mA. Nah, 10 mA ini kita ubah ke ampere. Jadi sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kenapa? Karena ini belum SI, jadi kita jadikan kesatuan yang SI. Berada di ruang hampa, kalau berada di ruang hampa berarti mu nolnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian berada di titik sejauh 20 cm, berarti A-nya adalah 20 cm. Ini juga kita ubah ke meter. 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian berada di sebelah kanan, jadi dia di kanan. Nanti kita lihat nanti dia di kanan. Kita akan buat ilustrasinya. Di sebelah kanan dan kawatnya vertikal, kawat vertikal. Ini perlu untuk kita gambar nanti untuk menentukan arah. Yang ditanya itu adalah besarnya B-nya ini berapa dan arahnya kemana. Begitu. Maka ini saya hapus rumusnya, B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Ini saya hapus. Kalau dari soal di sini disebutkan ini kawatnya vertikal, kemudian arusnya dia ke atas, ini begini. Kemudian yang diukur itu adalah berada di titik sebelah kanan. Ini A-nya. Dan dia kalau begini berarti dia gini. Nah, begini ya. Nah, begini. Di sini A-nya. Ini A, di sini B-nya. Maka kita bisa hitung B-nya berapa. B sama dengan mu 0 kali I, mu 0 I per 2 pi kali A. Sama dengan 4pi, mu 0 kita masukkan ya. 4pi kali 10 pangkat min 7. Dikali I-nya adalah 10 mA. 10 kali 10 pangkat min 3 ampere per 2 pi kali A-nya adalah 20 cm atau 20 kali 10 pangkat min 2. 20 kali 10 pangkat min 2. Begitu. Kemudian
Kita lihat angka yang atau yang bisa dicoret, kita coret dulu. Ini di atas ada pi, di sini ada pi. Kita coret saja. Maka tinggal 4 kali di sini 10 pangkat min 7 ketemu 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat min 10 kali 10 berarti 10 pangkat min 10 kali 10 per 2 kali 20 adalah 40 kali 10 pangkat min 2 begitu. Nah, ini kalau ini bisa kita lanjut berarti 40 kali 10 pangkat min 10 per 40 kali 10 pangkat min 2. Begitu. Ini kita bisa coret begini. Jadi tinggal 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 8 Tesla. Nah, begitu. Jadi nilai kuat medannya adalah 10 pangkat min 8 Tesla. Ini besar kuat medannya. Arahnya kemana? Nah, sesuai dengan penggambaran di soal yang kita ilustrasikan di sini, dia begini, kemudian yang diukur di sebelah kanan sini, berarti arahnya dia ini ya. Dia kan muter begini, berarti yang diukur di sini. Nah, pas di sini berarti dia garis senggungnya ke sana, menjauh. Nah, berarti di sini arahnya menjauh. Jadi B-nya itu arahnya menjauh, menjauhi pengamat ya, menjauhi pengamat. Atau ada juga yang menyebutkan dia masuk ke bidang gambar. Masuk ke bidang gambar. Jadi ini meninggalkan pengamat atau masuk ke bidang gambar. Nah, itu contoh untuk soal kawat lurus berarus. Jadi medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Nanti untuk contoh-contoh soal lain bisa bisa dicoba. Yang jelas ini dasar rumusnya. B sama dengan mu 0I per 2 pi A. Nah, coba sebelum mencoba yang lain, ini berarti kalau ini bisa aja kita otak-atik rumusnya. Kalau yang ditanyakan itu beda ini ya, beda pertanyaan. Misalkan kalau yang ditanyakan B kan rumusnya ini. Sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan I atau A misalkan? Maka ya tinggal kita balik saja. Saya buat di sini aja ya. Saya hapus. Bagaimana kalau yang ditanyakan I? Nah, maka dengan metode modifikasi rumus, kita bisa buat I sama dengan berarti ini kali ini. B kali 2 pi A per mu 0. Nah, ini kalau yang ditanyakan I. Kalau yang ditanyakan A bagaimana? Kalau yang ditanyakan A berarti ini kalau ditanyakan I ya. Kalau yang ditanyakan A berarti A sama dengan mu 0I per B kali atau mu 0I per 2 pi B. Ini kalau yang ditanyakan A atau jaraknya. Jadi nanti kalau yang ditanyakan B berarti bisa langsung pakai rumus yang ini. Kalau yang ditanyakan I bisa pakai rumus yang ini. B kali 2 pi A per mu 0. Atau kalau yang ditanyakan A berarti mu 0 per 2 pi kali B. Begitu. Demikian kurang lebih pembahasan tentang medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.